Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online PD Moria dan Immanuel. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya tahu beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami isolasi mandiri. Saya berharap Bapak Ibu ditemukan dalam kondisi baik-baik saja, cepat sembuh, tetap semangat, tetap beriman di dalam Tuhan, karena percaya percobaan yang kita alami adalah percobaan biasa yang tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Itu janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai ibadah hari ini, kita bersatu dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, Engkau baik. Apapun keberadaan kami saat ini, kami percaya Engkau baik Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk menerima benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk menaikkan ucapan syukur kami Bapak, karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami dan apa yang telah Engkau perbuat bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Inilah aku, lihatlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama nyanyikan, nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari angkat pujian ini dari awal. Inilah aku Tuhan, inilah aku Tuhan. Lihatlah aku, lihatlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
disembah. Layak diagungkan Kau Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, Raja yang besar, Tuhan kami yang takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Maka dari itu Bapa, kami berseru hari ini, Hosana, Hosana, di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami berseru, berteriak, Help us, help us Lord. Pertolongan kami ada di tempat yang maha tinggi. Terpuji nama, haleluya. Takkan dibiarkan kami sendirian apa. Kami berseru memanggil namamu, Abba, Abba, ya Abba, Bapa kami, haleluya. Hear me out cry, Lord, haleluya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Kami teduhkan hati kami Bapa untuk menerima benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, firman-Mu yang akan menolong kami, kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan, agar kami tahu Bapa apa yang harus kami ambil dalam kehidupan ini Tuhan. Berbicara bagi kami Bapa melalui hamba-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami butuhkan Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan hadirat-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikan hati kami tanah yang subur Bapa, agar benih yang tertabur tidak hanya bertumbuh tapi berbuah banyak Tuhan, dan hidup kami menyenangkan banyak orang Bapa, dan mereka memuliakan nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Bapa, Bapa kami yang setia. Kami siapkan hati kami, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama, kita katakan amin. Shalom semuanya, buat sahabat-sahabatku di PD Moria Sinarmas dan juga untuk PD Immanuel Smarten. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Buat Tuhan Yesus yang luar biasa, buat kebaikan daripada Bapa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu untuk sahabat-sahabatku di PD Sinarmas dan juga di PD Smarten. Kami percaya bukan karena kebetulan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Oke. Shalom semuanya, bagaimana semuanya sehat ya? Sudah lama tidak bertemu, saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan ya. Kita buka Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 38 ya. Ini ayat kesannya sederhana tapi powernya luar biasa. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur pada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kalau kita baca sepintas sepertinya kisah ini biasa, tapi ini bukan biasa-biasa. Kenapa? Hana ini seorang wanita yang bukan menghadapi kehidupan yang mudah, betul? Dia menikah mungkin usia 20 tahun, 7 tahun kemudian suaminya meninggal, berarti 27 tahun. Sementara dia dipanggil oleh Tuhan 84 tahun, berarti kurang lebih hampir berapa? Hampir 57 tahun lebih ya. Dia seorang diri menjadi janda. Kalau dia
janda punya pabrik, punya deposit, punya mungkin anak, punya sanak saudara, mungkin it's still okay. Tapi no, she's not ya. Dia hanya seorang diri, dia tidak punya anak, dia tidak punya suami, dia tidak punya sanak saudara, bahkan tidak punya rumah, sampai dia tinggal di bait Allah seumur hidupnya. Tapi bukan hanya untuk sekedar tinggal di bait Allah dengan marah, mengeluh, komplain, no. Tapi dikatakan dia menjadi pembawa kabar baik, menyampaikan tentang kelahiran Yesus dimanapun dia berada. Ini bicara tentang orang yang bisa bersyukur di tengah masalah apapun yang dihadapinya. Hari-hari ini banyak masalah-masalah yang tidak mudah kita alami. Pertanyaan, bagaimana respon kita? Apakah kita komplain kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, marah kepada dunia ini yang sepertinya tidak peduli kepada kita? Atau sebaliknya seperti Hana yang tetap bisa menjadi pembawa kabar baik dan mengucap syukur apapun yang dihadapinya. Jelas tidak mudah menjadi janda seorang diri tanpa mempunyai apa-apa dalam hidupnya. Tapi yang luar biasa, dia memutuskan untuk tetap mengucap syukur, tetap menjadi pembawa kabar baik tentang kelahiran Yesus bagi sesama pada saat itu. Ini luar biasa. Ini bukan biasa-biasa. Ini wanita yang biasa tapi yang punya respon yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Yosua, juga kita baca Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang, kata Kaleb, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya kita sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bayangkan, waktu dia mendengar janji Tuhan umurnya 40 tahun. 45 tahun tetap dia masih berharap pada janji Tuhan, dan bukan hanya sekedar berharap, tapi dikatakan pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Luar biasa. Hari-hari ini banyak orang yang patah semangat, yang mungkin lesu, lemah, letih karena masalah yang dihadapi, efek daripada pandemi, masalah uang, masalah ekonomi, masalah anak, masalah rumah tangga. Tapi seorang Kaleb memutuskan tidak jauh berbeda dengan seorang Hana yang tetap memegang janji Tuhan dan tetap bersemangat, tetap antusias, tetap berkobar-kobar. Walaupun yang dinanti-nantikannya bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, tapi 45 tahun baru dia mendapatkan Hebron untuk menjadi berkat bagi anak cucunya. Bagaimana dengan semangat kita? Masihkah kita tetap jadi pribadi yang semangat di akhir zaman ini? Atau kita sudah mulai patah semangat, bahkan putus asa? Hari-hari ini kita belajar dari seorang Hana yang tetap bisa bersyukur. Yang kedua, belajar dari seorang Kaleb yang tetap bisa percaya kepada janji Tuhan. Dia tidak tergantung jawaban doa. Apakah harus tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 45 tahun dia menanti dan tetap semangat. Ini satu respon yang luar biasa. Satu lagi, Roma 4 ayat 18, kita tahu tentang seorang yang bernama Abraham, betul? Dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini adalah statement yang jujur. Dikatakan tidak ada yang bisa diharapkan dengan apa yang dilihat dengan kasat mata. Seringkali kita melihat mungkin ekonomi kita semakin parah, keuangan kita semakin bermasalah, anak-anak kita semakin berontak. Intinya tidak ada dasar berharap. Pertanyaan, apakah Abraham putus asa juga? No. Dikatakan namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Ayat 19 sampai 22. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham menyadari dia semakin lemah. It's okay not to be okay. Waktu engkau berkata, saya capek Bu Idri, saya punya masalah terlalu berat, it's okay. Jangan jaim untuk mengatakan I'm always okay. No ya, setiap kita pasti mengalami titik nadir. Yesus saja mengatakan hatiku seperti mau mati rasanya. Yesus nggak jaim sebagai anak Allah. Bagaimana dengan kita? Waktu engkau menutupi kelemahan dan kekuranganmu, kita akan capek dalam hidup ini, kita akan tumbang satu saat. Karena itu kita perlu komunitas untuk mengatakan topang dong saya. Ingat seorang Musa pada saat dia letih dikatakan tangannya, dia bilang sama Hur dan Harun, tolong topang tanganku, aku tidak sanggup mengangkat tangan lagi. Akhirnya Hur dan Harun menopang dan mereka menang melawan musuh mereka Amalek. Hari-hari ini stop menjadi pribadi yang jaim rohani. Setiap kita bisa mengalami titik nadir, tapi pertanyaan bagaimana respon kita? Apakah kita
tidak mau menerima kenyataan, atau kita memang menerima kenyataan tapi tetap berharap pada janji Tuhan. Abraham seperti itu, dan akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Anaknya Ishak lahir di masa tua dan dia boleh menjadi bapa segala bangsa. Pertanyaan saya, kenapa bisa 3 orang ini menjadi pribadi yang luar biasa? Abraham dikatakan, yang kedua adalah Kaleb, yang ketiga adalah seorang Hana. Mereka bukan pendeta besar, mereka bukan orang-orang hebat. Yang satu memang pengusaha besar Abraham, tapi yang satu Kaleb orang yang sudah berumur 84 tahun. Dia adalah salah satu kepala suku yang disuruh mengintai. Tapi yang satu lagi seorang wanita biasa-biasa. Artinya setiap kita harusnya memiliki respon yang benar menghadapi masalah kita dalam kehidupan ini. Pertanyaan, kok bisa? Jawabannya sederhana, karena mereka bukan Kristen biasa, mereka bukan hamba Tuhan biasa-biasa, mereka bukan pengusaha biasa-biasa, mereka bukan pekerja biasa-biasa, mereka adalah pribadi yang sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mana buktinya? Kita buka Efesus 11 ayat Efesus 6 ayat ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat menadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju cirah keadilan. Berdiri tegap ini bicara tentang posisi seorang prajurit. Kita bukan posisi seorang loser, bukan pecundang. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang siap untuk menghadapi peperangan dan pasti menang menghadapi peperangan. Nah, seringkali kita berkata, no Bu Indri, saya hanya pecundang. Makanya gak heran kita tiarap, kita tenggelam dengan masalah kita. Kita gak bisa berdiri tegak seperti orang yang dikatakan yang lumpuh di Bethesda. Betul? Kita tahu di Bethesda ada banyak mujizat, tapi orang ini tidak mengalami mujizat. Anak-anak Tuhan, jangan pernah katakan mujizat hanya milik orang tertentu. No, setiap kita pasti mengalami mujizat. Engkau dan saya bisa bangun pagi dengan tidak harus membayar oksigen, itu mujizat. Engkau dan saya masih bisa hidup sampai hari ini di tengah pandemi yang semakin mengganas pada saat beberapa tahun belakangan, itu mujizat. Jangan melihat mujizat hanya karena engkau punya pabrik besar, karena engkau punya tender besar, hanya karena engkau punya cuan yang besar. Waktu kita masih bisa mendapatkan nafas kehidupan tanpa membayar oksigen, itu juga mujizat. Waktu engkau masih bisa tersenyum kepada orang-orang yang kau kasihi, itu juga mujizat. Artinya setiap saat kita mengalami mujizat Tuhan. Orang lumpuh Bethesda mengalami tidak mujizat, orang lain mengalami, dia tidak mengalami, bahkan lumpuh 38 tahun. Kenapa? Karena dia hanya tiarap, tidur di tilamnya, menikmati masalahnya, mengasihani dirinya sendiri. Hari-hari ini jadilah prajurit Tuhan yang handal, karena setiap kita harusnya menjadi prajurit. Mana buktinya? Waktu dikatakan Salomo, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 22, tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, dan panglima. Kita punya status bukan deluser, bukan pecundang, tapi P besar, bicara tentang prajurit-prajurit Allah yang siap untuk menghadapi peperangan dan pasti menang menghadapi peperangan. Nah, ada 6 ciri khas daripada prajurit. Yang pertama adalah pribadi yang bagaimana? Pribadi yang dikatakan yang tidak berbantah-bantah. Tidak ada kita ketemukan seorang prajurit kepada komandannya berbantah-bantah. Disuruh maju-maju, disuruh mundur-mundur. Dan itu kata perwira Kapernaum. Dia katakan, cukup satu kata saja kau katakan Yesus, maka hambaku pasti akan sembuh. Dan orang seperti ini membuat Tuhan kagum. Seringkali kita mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tapi kita lebih banyak tidak percaya kepada firman Tuhan. Kita tidak yakin dengan janji Tuhan. Kita pikir bahwa kita itu, firman itu hanya dulu, bukan sekarang. Padahal firman Tuhan tetap berkuasa. Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia, dia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan dan pasti berhasil. Sering kali kita tidak seperti ini. Perwira Kapernaum berkata, cukup satu kata saja, maka hambaku pasti akan sembuh. Bagaimana dengan kita? Sebanyak apa firman yang sudah kita dengar? Yakinkah kita akan kuasa firman itu? Karena firman Tuhan mengatakan tadi, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi sering kali kita menganggap firman itu hanya masuk kanan keluar kanan, makanya tidak mengalami kuasa. Susah Herding berkata pada saya, kuasa doa yang powerful adalah firman yang diperkatakan dan yang dilakukan, maka ada kuasa yang powerful. Hari-hari ini siapa yang kita percaya? Firman dan janji Tuhan atau
atau keadaan dunia yang kita lihat saat ini, seorang prajurit itu tidak berbantah-bantah dengan apa perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masih ngeles waktu Tuhan suruh ampuni? Masih ngeles waktu Tuhan katakan anakku jangan lakukan ini? Masih ngeles waktu Tuhan katakan stop berbuat dosa? Waktu kita masih berbantah-bantah, masih mengeles, masih menunda, kita bukan prajurit Tuhan yang handal. Makanya gak heran gak mengalami apa-apa. Seorang Nuh adalah prajurit yang handal, disuruh membangun bahtera di atas bukit. Itu bukan hal yang mudah, apalagi dia punya keluarga hanya cuma 8 orang. Kenapa nggak bangun sekoci saja? Perhatikan, kalau dia hanya bangun sekoci pada saat itu dengan alasan tidak membangun bahtera, mungkin keluarganya semua mati dengan 40 hari 40 malam ada banjir pada saat itu. Tapi Nuh taat, akhirnya seluruh keluarganya diselamatkan. Hari-hari ini ketaatan kepatuhan kita adalah modal kita sebagai seorang prajurit. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua dikatakan adalah apa? Yang kedua dikatakan adalah, yang kita lihat coba yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sangat to the point, sangat straight to the point. Tuhan gak pernah menjanjikan ikut Tuhan menjadi prajurit bicara tentang happy-happy. Ada problem, yes, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah hutang, masalah mungkin gugatan pengadilan, masalah apapun. Memang ada penderitaan untuk sebagai prajurit Allah yang sejati. Tapi pertanyaan, apakah berarti kita akan kalah, Bu Indri? No, Yesus sudah menjanjikan ini. Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku datang yang letih lesu berbeban berat, aku berikan kepadamu kelegaan. Memang bisa letih, bisa lesu karena memang beban kita berat. Yes, itu Tuhan tahu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup kekristenan selalu mulus. Tapi yang membedakannya adalah kelegaan ada pada setiap anak-anak Tuhan. Makanya waktu engkau punya masalah, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Siapa bilang Ibu Inti tidak punya masalah? Masalah saya segudang, seperti kata Tuhan tadi. Memang bisa letih, bisa lesu, bisa. Tapi selama kita lari kepada Tuhan, kita pasti bisa menghadapi. Saya menghadapi 11 gugatan dari abang kandung saya sendiri selama 4 tahun pandemi. Bayangkan setiap Kamis harus di Pengadilan Negeri Bandung, setiap Kamis. Menunggu sidang itu bukan mudah. Kadang-kadang bisa berjam-jam dan kadang-kadang bisa di-cancel oleh hakim. Pertanyaan, apakah kita marah, kecewa kepada Tuhan? No. Waktu engkau sadar bahwa prajurit harus bisa menderita, percayalah komandan kita akan bertanggung jawab pada kita. Dan faktanya, bulan lalu dari 11 gugatan semua menang di Mahkamah Agung Ingkrah. Itulah karya Tuhan kita, itulah karya komandan kita yang bertanggung jawab atas prajuritnya yang siap menderita bersama dengan dia. Selama penderitaan itu bukan karena kita yang lakukan, Tuhan pasti akan menjadi pembela kita. Pegang ini sebagai janji Tuhan. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Yang dikatakan, coba kita buka, yang ketiga adalah 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hari-hari ini mari, agenda siapa yang kita lakukan? Agenda diri kita yang all about me, selfish, egois, hanya mementingkan diri sendiri. Itu adalah agenda manusia. Tapi agenda Tuhan adalah apa? Berdampak, menjadi berkat di tengah apapun yang kita hadapin. Nah, saya mau tanya kepada sister brother, saya mau tanya, apa ini? Semua mungkin kita mengatakan ini adalah sedotan, ini adalah straw. Kalau buat saya ini hanya pipa yang berbentuk plastik, tapi yang ada lubang di tengahnya. Apakah ini sedotan? Yes, tergantung kapan kita gunakan. Kalau engkau menggunakannya ini dalam gelas, ini betul-betul bisa berfungsi sebagai sedotan. Tapi kalau engkau tidak menggunakannya ini sama sekali, ini hanya sebagai plastik yang berlubang yang bisa dipakai mungkin untuk korek telinga atau mungkin untuk korek hidung kita, betul? Artinya, ini hanya bisa disebut sedotan waktu dia berfungsi dengan baik. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau engkau berkata, saya adalah prajurit Tuhan yang handal, agenda siapa yang kita lakukan? Kalau kita tidak berfungsi sesuai dengan agenda Tuhan, kita berarti bukan prajurit yang handal. Apa agenda Tuhan? Mengasihi sesama. Apa agenda Tuhan? Peduli kepada sesama. Di masa pandemi ini, mari kita praktekkan. Kita punya agenda Tuhan. Waktu kita belajar berbagi bukan hanya uang, berbagi kasih, berbagi doa, berbagi kekuatan, berbagi semangat. Itu agenda Tuhan. Yesus sebagai anak Allah datang ke dunia ini karena dia begitu peduli kepada manusia. Hari-hari ini kalau kita berkata kita prajurit Allah, ikutlah agenda komandan. Apa agenda komandan kita? Tidak mementingkan diri sendiri. Itu prajurit Tuhan yang handal. Yang keempat dikatakan adalah apa? Seorang prajurit. Dikatakan, mari kita lihat. Dikatakan seorang prajurit pasti sangat yakin dia menang menghadapi peperangannya. Waktu kita lihat TNI kita berangkat ke Papua, pasti mereka dengan berharap menang melawan pemberontak-pemberontak di sana.
Nah, untuk engkau ragu akan janji Tuhan, engkau ragu akan pertolongan Tuhan, kita ragu akan kuasa Tuhan, bagaimana kita bisa berkata kita seorang prajurit yang handal? Memang masalah kita berat, tapi percaya kuasa Allah kita lebih besar daripada masalah. Dan dia sudah berikan kepada kita kuasa melalui apa? Roh yang ada dalam kita lebih besar dari masalah kita. Harusnya ini yang kita aminkan, betul? Nah, waktu saya mengalami pandemi kemarin, waktu mengalami COVID dengan suami, itu terus terang itu bukan hal yang mudah. Suami saya perburukan total dengan hanya jarak 3 hari. Hari pertama semua baik, tapi hari ketiga tertutup semuanya. Dia punya paru-paru dan panas tinggi dan batuk darah dan nadinya cuma 45 dan oksigen di bawah 80. Ini bukan hal yang mudah. Nah, waktu itu saya dites PCR dan negatif dan harus pulang, kata dokter. Karena umur saya 62 tahun, kedua saya di rumah sakit, yang kanan kiri sudah banyak yang meninggal, dan suami saya perburukan total dengan tidak pakai masker di kamar karena dia sudah sesak, sehingga saya harus pakai masker 24 jam selama hampir 2 minggu. Itu bukan keadaan yang baik. Anak-anak juga minta untuk pulang karena mama kondisinya nanti bisa berbahaya. Nah, waktu saya disuruh pulang oleh dokter, saya lihat suami saya nggak ada melarang sama sekali. Hanya dia katakan, kalau saya sampai meninggal, carilah kuburan yang terbaik bagi saya. Waktu saya mendengar itu, saya berdoa pada Tuhan, komandanku, apa yang harus kulakukan? Komandan saya berkata, stay, tinggal. Jaga suamimu, aku bertanggung jawab atas kehidupanmu dan suamimu. Waktu itu komandan saya katakan, saya bilang, baik Tuhan, aku akan tinggal dan aku akan siap menghadapi apapun resiko. Saya tanda tangan pernyataan di rumah sakit, karena kalau ada apa-apa sama saya, tanggung jawab saya sendiri. Tahu apa yang terjadi? Malamnya suami saya perburukan total. Saya sampai kaget, kenapa kok makin perburukan Tuhan? Tuhan ingatkan saya, dibangunkan, telepon kepada anak rohanimu di Surabaya, WhatsApp mereka, katakan tolong supaya dibawa ke Surabaya. Logikanya bagaimana orang yang sudah begitu perburukan dibawa naik pesawat? Tapi kalau dari komandan itu kita taat saja, dan saya lakukan. Jam 8 pagi yang nggak masuk di akal, anak rohani saya yang quote unquote-nya adalah pengusaha besar, mereka telepon, ibu akan dijemput dengan pesawat dari Singapura untuk langsung bawa bapak ke Surabaya. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Seorang komandan yang baik bertanggung jawab atas prajuritnya yang taat dan yang yakin akan kuasa firman-Nya. Akhirnya kami berangkat ke Surabaya dan akhirnya kami boleh sembuh. Hari-hari ini, mari, gak cukup hanya menjadi Kristen, tapi harus menjadi prajurit-prajurit yang handal. Hanya prajurit yang handal, yang yakin bahwa komandan dia pasti akan berikan kemenangan, yang percaya bahwa kuasa firman itu tetap ada, dan juga yang siap untuk ikut menderita, dan yang mau masuk agenda Tuhan. Itulah orang-orang akan bertahan di akhir zaman ini. Dan yang kelima adalah apa? Disiplin. Seorang prajurit pasti punya disiplin yang kuat, betul? Apa disiplin kita? Saya masih ingat waktu saya pegang perusahaan ayah di Medan, itu ada kebetulan sawit ya. Nah, di sana banyak LSM yang mau mengambil alih itu perusahaan, betul? Bahkan juga orang-orang yang mencuri sawit. Jadi saya ada minta tolong pada Brimob, kurang lebih ada 20 orang sampai 30 orang untuk menjaga perkebunan kita. Mereka siap dengan memakai sepatu Lars karena siap anytime ada serangan, mereka sudah siap. Itulah seorang prajurit, tetap dalam keadaan disiplin, siaga. Demikian juga kita, kalau kita berkata kita adalah prajurit-prajurit Allah, kita harusnya punya disiplin dan selalu berjaga-jaga dalam doa. Tanpa doa kita tidak akan bisa untuk bertahan menghadapi akhir zaman ini. Saya mau tanya sister-sister, brother-brother, ini apa? Yes, ini adalah lampu emergency. Seringkali kadangkala kita menjadikan Yesus kita hanya menjadi lampu emergency. Waktu pas kita punya masalah, waktu kita sakit, waktu ekonomi kita down, waktu kita punya rumah tangga bermasalah, baru kita mencari dia seperti lampu emergency. Waktu dikatakan PLN-nya mati. Jangan jadikan Tuhan hanya menjadi lampu emergency. Jadikanlah dia menjadi Bapa kita. Hubungan dengan dia tidak tergantung sikon. Bukan karena waktu masalah baru mencari dia, tapi jadikanlah dia menjadi sahabat kita, menjadi Bapa kita yang selalu kita ajak komunikasi. Nah, seringkali kita berkata kita prajurit, tapi tidak ada kontak lagi dengan komandan kita. Yakin kita adalah prajurit yang tetap tunduk pada komandan. Dan yang terakhir, jadilah prajurit-prajurit yang punya penguasaan diri. Seorang prajurit pasti punya penguasaan diri. Bayangkan mereka dengan tentara, dengan dia punya senapan yang begitu canggih. Kalau mereka nggak ada penguasaan diri, mereka akan gampang tersinggung dan mungkin akan gampang menembak orang-orang yang melukai atau menyakiti hati mereka. Tapi prajurit yang sejati adalah prajurit yang punya penguasaan diri, yang tidak sungguh pendek. Ingat, seorang daripada Yakub mempunyai 2 istri, betul? Rahel dan Lea. Lea adalah istrinya yang pertama. Dunia mengatakan Lea adalah pribadi yang sangat-sangat
malang. Kenapa? Wajahnya tidak cantik, bahkan dia menikah dengan Yakub karena dinikahkan oleh ayahnya. Karena mungkin dia tidak laku dan tidak ada yang melamar dia. Nah, apa yang terjadi? Apakah Yakub mencintai Lea? No. Sampai punya anak 6 orang laki-laki, tidak pernah dia dicintai oleh suaminya. Makanya itu tidak mudah bagi seorang Lea. Pasti semua kita bilang, kasihan sekali Lea. Nasibnya sangat-sangat malang. Pertanyaan, apakah Lea menjadi sumbu pendek, marah kepada Tuhan, marah kepada ayahnya Laban karena mengawinkan dengan Yakub, atau marah kepada Yakub suaminya? No, sama sekali dia tidak ada marah atau emosi tinggi. Yang ada setiap dia melahirkan laki-laki anaknya, dia katakan, sekali ini suami saya pasti mau dekat dengan saya. Fakta mengatakan tidak pernah Yakub dekat dengan dia. Tahun kedua dia katakan, sekali ini suamiku akan mungkin lebih sayang kepada saya. Fakta mengatakan tidak pernah disayang. Sampai 6 anak laki-laki, dia tidak pernah mengalami cinta daripada Yakub. Pertanyaan, apakah dia marah? No. Dia punya penguasaan diri. Dia tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup mengubahkannya tidak baik menjadi baik. Kita lihat dalam silsilah Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah lahir dari suku Yehuda. Siapa Yehuda? Anak daripada seorang Lea, perempuan malang yang menurut dunia itu sangat-sangat tidak beruntung. Waktu kita punya penguasaan diri, kita adalah prajurit yang handal. Dan bonusnya masuk silsilah Yesus. Sementara Rahel yang menurut kita perempuan yang paling beruntung, cantik, dicintai, bahkan sampai 14 tahun bekerja untuk mendapatkan cinta daripada Rahel. Tapi waktu dia mandul, dia marah pada Yakub. Bahkan dia katakan, aku lebih baik mati kalau nggak punya anak, di Kejadian 30 ayat 1. Sampai Yakub berkata, apakah aku Tuhan yang membuat engkau punya anak? Perhatikan, akhirnya Tuhan memang membuka kandungan daripada Rahel. Anaknya Yusuf lahir laki-laki. Apakah Rahel puas? No. Dia merasa tidak puas karena dia tidak mau kalah dengan kakaknya Lea. Dia paksakan anak kedua dan akhirnya memang dia melahirkan anak yang bernama Benyamin, seorang laki-laki, tapi mengambil nyawanya. Akhirnya Rahel mati. Hidupnya sia-sia. Harusnya dia bisa menikmati sampai di masa tua dengan suaminya yang sangat mencintai dan Yusuf anaknya, betul. Tapi karena tidak bisa penguasaan diri, sumbu pendek, gampang meledak, dia kehilangan segala-galanya. Seorang prajurit adalah punya penguasaan diri yang luar biasa. Akhirnya kata, bagaimana dengan kita? Di mana posisi kita? Pecundang atau prajurit? Hana tadi dikatakan seorang janda yang menurut dunia tidak punya masa depan, tapi yang luar biasa dia tetap bersyukur dan akhirnya dia finishing well. Abraham juga bisa tetap dalam keadaan tidak melihat ada dasar untuk berharap, dia tetap pegang janji Tuhan. Dan akhirnya walaupun dia berkata, aku memang sudah tua, aku sudah lemah, tapi tetap dia pegang janji Tuhan dan akhirnya menjadi bapak segala bangsa. Dan Kaleb walaupun sampai menunggu 45 tahun, semangatnya tidak kendor. Akhirnya dia memberikan Hebron pada anak cucu. Hari-hari ini marilah kita menjadi pejuang, menjadi prajuritnya Tuhan. Untuk PD Smarten, untuk PD daripada Moria, hari-hari ini yuk, untuk Sinar Mas, untuk Smarten, hari-hari ini yuk kita koreksi di mana posisi kita, sebagai pejuang Tuhan yang handal atau hanya sebagai pecundang yang membuat Tuhan sangat sedih. Jangan bangga sekedar Kristen. Jangan bangga sekedar berkata aku dari lahir Kristen. Jangan bangga sekedar aku jadi pengusaha Kristen. Jangan bangga dengan berkata aku adalah pelayan-pelayan di gereja Kristen. Tapi banggalah waktu kita dikatakan Tuhan, engkau adalah prajurit-prajuritku yang handal. Ingat seorang Daud, seorang tukang angon kambing. Waktu dia datang melihat abang-abangnya melawan Goliat, dia katakan, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani mencebokkan barisan tentara Allah? Daud sadar dia bukan posisi hanya tukang angon kambing. Memang posisinya boleh tukang angon kambing, tapi semangatnya, tapi dia punya mental prajurit. Akhirnya dia memenangkan Goliat. Untuk memenangkan masalah kita di akhir zaman ini, jadilah prajurit Tuhan yang handal, bukan yang cemen, bukan yang hanya mengasihani diri sendiri, bukan hanya tiarap di atas tilam. No, tapi berdiri tegap dan kita pasti menang. Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus. Pesanmu sangat jelas Bapak untuk anak-anakmu di PD Moria, untuk Sinar Mas dan juga PD Immanuel Smarten Bapak, bahwa kami bukan menjadi pribadi yang biasa-biasa. Tuhan menjadikan kami dengan kejadian kami dahsyat. Bahkan Engkau berkata kami adalah biji matamu. Bahkan yang luar biasa, Salomo dicatat tidak pernah menjadikan bangsa Israel menjadi budak, tapi menjadi prajurit, menjadi tentara, menjadi panglima. Dan itulah keberadaan kami hari ini Bapak. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami menjadi pribadi yang seperti pecundang, yang sudah mengasihani diri sendiri, yang putus asa, yang putus pengharapan. Kami mau bangkit Tuhan, karena kami percaya waktu kami
kami mengambil keputusan untuk meresponi sebagai seorang prajurit, di sana kami pasti akan bisa menang melawan Goliat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati untuk PD Smarten, berkati juga untuk PD daripada Sinarmas, dan melalui hidup mereka, melalui usaha mereka, melalui pekerjaan mereka, melalui apapun yang mereka lakukan, dan juga untuk perusahaan ini Kau berkati Bapak. Mereka sudah memberikan waktu untuk mencari Engkau di tengah kesibukan mereka. Kami percaya Tuhan sangat-sangat disukakan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur Allah. Kami berkati dari mulai direksi, bahkan komisaris, bahkan juga untuk pemegang saham, bahkan untuk seluruh karyawan, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang handal di mata Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.